namanya? Radiator, Pak. Radiator. Nah, bagaimana cara menghitung radiator ya? Nah, ini sama dengan yang ada itu yang di komputer. Itu biasanya apa yang di komputer untuk pendinginan? Ya, kayak gini-gini. Biasanya apa ya? Untuk dia biasanya ditempelkan di mana? Di Oh, prosesor, Pak. mikroprosesor. Supaya apa? Supaya apa? Kok mikroprosesor selalu gitu ya? Diberikan namanya sirip-sirip ya. Mungkin secara prinsip sebelum mempelajari perpindahan panas, tahu nggak itu sih sebetulnya untuk apa sih? Tahu nggak? Atau supaya Melepaskan panas, Pak. atau supaya bagus aja gitu? Atau gimana? Kayak radiator di mobil atau di motor gitu ya. Kenapa sih ada ini nih? Nah, gini-gini gitu ya. Sirip-sirip. Nah, itu sirip-sirip itu nanti juga dapat dihitung luasnya. Jadi berapa pelepasan panas? Nah, sekarang begini. Kalau dia tidak dibuat sirip-sirip begini, artinya anggaplah ini panjangnya, panjang ini adalah panjang ini anggaplah 6 meter, berapa? 60 cm lah ya. Nah, tapi dengan dibuat sirip-sirip, sebetulnya panjang sirip itu berapa sih? Kira-kira sama 6 meter atau dia lebih dari 6 meter? Ini kalau dilihat ini, sirip-sirip ini. Kira-kira analoginya. Lebih, Pak. Iya kan gitu ngitungnya. Lebih, Pak. Lebih supaya apa? Daya serapnya lebih banyak gitu loh. Mungkin bisa 8 meter ini dibuat lekung. Bagaimana bisa tahu seperti itu? Ya kita hitung lengkungannya berapa, jaraknya kan bisa dihitung nih. Nah gitu kan dibuat begini kan. Nah itu beda lagi dengan caranya tadi kalau kita tarik garis lurus. Mungkin segini garis lurus. Tapi setelah kita buat lengkung nanti kalau tarik lurus mungkin menjadi segini kan gitu ya. Artinya daya serap atau daya serap itu sama dengan, kalau daya serap itu sama dengan apa sih dia menyerap panas itu? Nah ini kan diserap nih panas ini yang ada yang buat nempel ini. Nah anggaplah mikroprosesor ini dia akan berpindah ke sini gitu ya. Akhirnya temperatur ini tetap terjaga. Sudah dibuat sirip-sirip, dibuat lagi di sini apa namanya? Biasanya ada apa kalau di komputer? Ada fan-nya, Pak. Pen itu untuk menghisap panas dibuang keluar. Nah ini fungsinya ya. Nah jadi double lah. Artinya maka dipakai 24 jam pun itu komputer tidak panas gitu. Maka di dalam komputer pun itu selalu ada pen keluar kan, pen hisap ya. Gitu. Mungkin awalnya ini apa sih ada pen hisap, pen masuk gitu ya. Tujuannya adalah mensirkulasikan ruangan di situ agar tetap sama gitu. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalau di sini ada pen, di sini adalah untuk keluar gitu ya. Nah, maka biasanya di sini ada pen untuk masuk. Kenapa tidak dibuat sejajar? Alasannya ada alasan nggak nih? Kenapa tidak dibuat sejajar? Ada alasan nggak? Kenapa nggak dibuat di sini? Ada alasan nggak? Yo, logikanya dulu. Kalau rumusnya mah gampang aja. Persamaan sih mudah-mudah aja. Nah, kenapa tidak dibuat sejajar di sini gitu? Ya, dengan ruangan sebesar ini.
kok harus di sini gitu ya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, nggak ada yang bisa jawab? Logikanya bermain. Nah, Anda kan merancang alat itu seperti itu nanti, bukan asal plak 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 jadi ganti jadi gitu ya, bukan itu. Rancangan tuh banyak prasyaratnya nanti Anda kalau merancang atau membuat suatu alat. Tidak asal. Tuh, maka memang perlu namanya tutor dari seniornya atau dari dosennya begitu ya. Jangan, oh Pak, idenya bikin ini jadi, tapi fungsinya bagaimana? Jadi bagus secara fungsi juga bagus. Tadi biasanya dalam hal seperti ini adalah lebih cenderung ke perpindahan panasnya. Oke, kalau langsung nih gimana? Udara yang mengalir. Ini udara yang masuk ini. Kalau lurus, dia langsung keluar ya? Iya. Betul ya? Nah, sedangkan panas kan di sini gimana? Tetap panas dong. Maka tidak boleh sejajar. Nah, sekarang ini udara ke sini maka ke sini. Set. Nah, gitu. Berarti udara di sini juga terhisap. Panas di sini adalah terdorong. Itu ya fungsinya. Oke, ya begitu ya. Paham ya? Bisa memahami nih analogi ini? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi prinsipnya adalah sama nih sirip-sirip ini. Radiator. Nah, ini kebetulan depannya. Nah, biasanya kan di sini ada namanya apa? Ada namanya apa biasanya? Nah, apa namanya biasanya di depan radiator? Kipas, Pak. Nah, pen ya atau kipas. Nah, kalau ini adalah pen ya, mendorong juga dia ke sana tuh. Udah ada arah angin dari sini masuk, didorong juga sama dia ke sana cepat. Kenapa tujuannya? Ini yang ada pipa-pipa di sini, panas di sini kan begini ya pipanya. Nah, gitu ya. Nah, ini mengalir, ini di sini adalah ini di sini adalah mengalir gitu kan. Kan sama nih, ada atas ada bawah ya, betul ya? Udah buka radiator belum? Udah pernah tahu belum? Udah pernah tahu belum? Dia ada dari atas, ada dari bawah nih. Kalau masukin dari bawah, dari mesin nih. Dari mesin ke bawah dia. Nah, masuk ya. Dari bawah mesin, masuk ke atas. Dan seterusnya, sirkulasi seperti itu. Nah, di sini ada namanya, pas keluar ini, ada namanya ini, seperti ini nih. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam boxnya ini ada, akan dibuka nih. Apa, ada yang tahu nggak nih? Untuk mengatur temperatur namanya apa? Termostat, Pak. Termostat. Nah, ini diatur. Ini temperaturnya 80. 80 dia baru kebuka nih. Gitu. Kalau belum 80 ketutup aja. Maka di situ adalah sampai dia naik tuh di indikator di mobil itu naik sampai setengah ya kurang lebih ya. Baru dia kebuka tuh konsan aja udah kebuka. Kenapa tujuannya? Tahu nggak tujuannya harus 80? Emang suhu yang ditentukan 80, Pak? Tahu nggak Mencapai tujuannya? suhu ideal, bukan, Pak? Gimana? Mencapai suhu ideal. Oke. Selain itu? Benar. Selain itu? Menjaga temperatur mesin, Pak. Ya, betul. Selain itu apa efeknya? Efeknya apa? Mesin akan dingin kembali, Pak. Tadi kita panaskan nih, panas supaya efeknya adalah hemat bahan bakar. Tujuannya itu. Nah, mungkin pernah dengar nih, kalau yang punya angkot itu, yang mobil-mobil lama gitu ya, apakah Anda mengalami atau enggak orang tuanya, itu biasanya termostatnya dicopot gitu loh. Ada nggak pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar belum? Belum.
Ini copot nih. Kalau dicopot bisa nggak? Kalau dicopot boleh nggak? Sebenarnya Pak bisa. Sebenarnya bisa Pak, cuman nggak boleh. Nah, alasannya? Yo, alasannya udah tepat. Alasannya, tinggal alasannya. Ada yang bantu, silakan. Suhu mesinnya selalu dingin, Pak. Tidak Oke, mencapai kalau suhu dingin apa yang terjadi? Nah, gitu. Benar. Temperatur di mobil akan dingin. Apa yang terjadi kalau dingin? Ya bisa Pak. Mesin Bisa. itu perlu panas. Bahan bakar itu perlu masuk, perlu uap, pemanasan. Nah, maka akan terjadilah pembakaran tidak sempurna efek dari sini. Karena temperaturnya tidak terjaga. Minimal di 80 ke atas. Antara 80 100 sudah. Makanya jangan sekali-kali di sini ya tutup radiator ini pada saat mobil panas dibuka. Ada yang pernah nyoba-nyoba ngebuka belum? Siapa tahu nih kejadian lucu. Ada nggak? Kenapa Hah? ngebeledak? Oh, gitu. Aduh. Itu masih untung ngebeledaknya. Kamu nggak kena. Itu harusnya perlahan ngangkatnya. Kalau memang kadang-kadang kan radiatornya bocor. Tiba-tiba temperaturnya hit ya. Panas. Nah, kebanyakan kan air radiator bocor berarti ini tutupnya mau nggak mau harus dibuka ya. Gitu. Ya, Begitu dibuka itu harus pakai lap, ditahan pelan-pelan. Kalau nggak langsung loncat itu. Kalau kena muka lumayan ya. Gitu. Nah, seperti itu. Karena tekanannya tinggi tadi. Karena dia menggunakan termostat. Kebayang lah kalau temperatur 80 tekanannya berapa kan tinggal begitu. Nah, sekarang untuk temperatur lingkungan aja tekanannya 1 atmosfer gitu ya, 0,1 bar gitu kan. Nah, kebayang ya. Nah, kalau itu mungkin bisa 2 baran ya, bisa 2 bar atau 3 bar. Kebayang udah 3 bar tekanannya. Kayak ban gitu ya. Nah, ini analoginya seperti itu. Nanti bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini namanya perpindahan panas nanti. Bagaimana cara alirannya? Ini bisa dibuat TA, bisa. Gitu. Nah, cuma harus tahu temperatur inputnya berapa, outputnya berapa. Halo Salim. Jadi, efektif nggak nih radiator ini? Masih efektif nggak gitu loh. Jangan lihat mobilnya baru. Kalau mobil baru pasti efektif. Karena kenapa? Ininya udah bagus nih. Kalau mobil-mobil lama kan pennya ini dia dari mesin ya, di depan ya. Bukan di belakang ini kan, di belakang radiator ya. Fungsinya adalah dari putaran mesin, betul? betul Pak. Betul ya. Nah, kalau sekarang ada memang dari situ, tapi putaran mesinnya ditambah lagi. Dia sebagai inverter untuk merubahnya berapa kali lipat putarannya itu gitu loh. Atau mobil-mobil baru di depan dia sendiri, dia mengambil daya sendiri dari aki. Jadi kalau panasnya dia lebih dari 80 dia hidup, kalau kurang dari 80 dia mati gitu. Ya begitu ya sekarang. Kalau mobil yang lama ini hidup terus di belakang, jadi berat makanya pada saat ngidupin pertama tuh berat. Ya fan hidup, yang lain langsung hidup. Nah, mobil sekarang enggak, yang ini ya mesin aja kita hidupkan. Nah, fan di sini dia akan bergerak, akan dia hidup pada saat di temperatur 80 minimal atau sama dengan lebih dari 80 ya. Gitu. Nah, artinya itu. Nah, bagaimana cara kerjanya sekarang dari radiator tadi gitu. Dia masuk air masuk panas, maka dia akan terserap ke sirip-sirip tadi ya. Nah, sirip-sirip tadi melepaskan panas keluar. Lepaskan panas keluar. Nah, berikutnya karena panas dari luar itu kurang cepat, maka dibuatlah fan. Menjadi itu adalah menjadi konveksi. Perpindahan panasnya menjadi konveksi
Konveksi apa? Konveksi apa? Masih ingat? Konveksi itu kan ada dua. Ada Alamiah dan paksa. alamiah dan paksa. Kalau ada pen? Paksa, Pak. Paksa. Tanpa pen? Paksa. Tanpa pen? Alamiah, Pak. Alamiah. Gitu ya. Maka kalau Anda sudah tahu itu, maka persamaan mana yang akan Anda gunakan? Nah, begitu. Jadi membaca situasi di lapangan atau masalah itu dulu. Jadi tahu itu dulu ya. Jangan langsung sikat-sikat aja hitung ini hitung semua paksa maupun alamiah. Akhirnya jadi salah dong. Berarti tidak ngerti masalahnya kan begitu. Ya, karena nggak tahu masalahnya dikerjain dua-duanya tuh. Alamiahnya dihitung, paksanya dihitung. Ya siapa tahu kalau nggak paksa alamiah, berarti itu kalau dosen menilai kayak gitu berarti Anda tidak tahu konsep dasar. Nah jadi harus tahu dulu gitu loh ya. Maka dihitung. Nah sama aja di lapangan juga nanti ada seperti itu. Dilihat dulu makanya bagaimana apanya seperti apa cara kerjanya baru Anda bisa menghitung begitu. Ya oke sampai sini ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah pin. Jadi ada namanya pincup. Pincup ya. Ada namanya sel and tube. Satu lagi ada namanya PHE. PHE itu apa? Plate heat apa? Heat exchanger, Pak. Exchanger. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 model. Nah, ini adalah yang disebut dengan tadi radiator seperti ini adalah disebut pincup. Gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Berapa panjangnya, berapa ini kan itu rumusnya. Tinggal masukkan saja. Di sini adalah panas rata-rata konduksi yang masuk ke dalam elemen sama dengan apa ini? Panas konduksi yang masuk di sini adalah panas konduksi yang masuk ditambah elemen tadi X ditambah delta X. Delta X ya. Ditambah tadi panas konveksi dari elemen ya di sini. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita ambil garisnya di sini, konduksi, konveksi ini adalah konduksinya ditambah T tadi ditambah delta X. Kalau ini adalah X, nah di sini ada delta X ya, begitu keluar. Ini adalah luasnya AC gitu. Ini panjangnya. Nah, ini ambil bagian terkecilnya dulu untuk membuat perhitungannya. Jadi kalau mau kita hitung ya ini aja langsung L-nya berapa. Ini kan X itu ambil rata-rata saja. Berapa sih panas ini? Seperti di sini ya. Apakah di dalam dan di luar itu akan dapat sebetulnya. Bisa seperti itu atau bisa juga langsung itu dengan X, DX. Tadi X, DX itu adalah di konduksi yang keluar. Nah, sedangkan konveksi yang dari dalam itu adalah X intinya. Nah, ini adalah L. Nah, panasnya, ini luasnya, konveksi, ini volume elemen. Gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya sama. Nah, kalau di sini ada pipa-pipa nih. Ya, sama pipanya ini dan masuk gitu ya ke sana. Nah, sedangkan ini adalah
kita anggaplah ini bulat mungkin. Ini adalah kotak gitu ya. Ini nggak jelas kan apa namanya. Nah, bentuk elemennya ya. Nah, gitu ya. Oke. Ini begini. Oke, di sini understudy kondisi ya. Di sini adalah central problem untuk dalam permukaan, equal kondisi dalam pin. Oke. Nah, di sini kita lihat, maka kalau di sini ada panas, maka ini anggaplah pipa seperti ini gitu ya. Maka ada panas keluar. Ataupun kita jadiin sirip nih tanpa pipa. Sama saja, ini penjala anggaplah pipanya ya. Berarti panas kan di sini. Kira-kira yang lebih panas yang mana kalau seperti ini? Yang paling panas. Bagian ini, bagian ini, bagian ini. Bagian 1, 2, 3. Yang paling panas bagian mana? Yang paling panas bagian mana? 3. Ayo. 3. Kata Dede yang paling panas Yang bagian panas satu. yang mana? 3 ya? Satu Ayo. bukan Pak? Ya? Yang satu. Ya, oke. Betul. Yang paling panas yang 1 pasti. Karena ini dekat ke bagian pemanas. Nah, nomor 2 kira-kira gimana? Panasnya ada konstan. Panas tapi tidak panas-panas banget. Kalau analisa seperti ini gimana ceritanya? Nah, kalau di sini 100 lah ya. 100 derajat Celcius. Ini udara 1 kan pasti sama nih keluarannya. Nah, di 2-nya akan turun atau naik? Turun, Pak. Turun. Kenapa bisa turun? Udah bener jawabannya. Kenapa bisa turun? Nah, Karena pelepasan panasnya, Pak. terus? Terus? Betul, pelepasan panas. Makin jauh dari tempat pemanas, maka selain 2 itu adalah panas sudah terbuang ke sini kan. Berarti yang tadinya berapa? 100 bisa 90 di sini kan. Nah, masuk lagi ke sini bisa 80. Masuk ke sini bisa jadi 8. Jadi sekitar 60 atau 50. Nah, keluarannya tinggal nanti dari sini ingin butuh temperatur berapa, kita ingin panjang berapa. Nah, itu bisa dihitung nanti dengan menggunakan Excel saja. Caranya di sini. Bisa nggak kira-kira kalau kayak gitu? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Kalau nggak ada yang jawab berarti bisa dong ya. Oke. Nah, panjang tadi sirip L. Jadi Q-nya. Ya, Q di pin itu berapa? Begitu bicara Q, itu rumus apa yang digunakan kira-kira? Kira-kira? Kira-kira apa nih? Waduh, nggak ada yang bunyi nih. Ini konveksi. Keluar. Di konveksi tahu kan? Apa? Kalau ini kan tanpa pen ini. Berarti ala di pinnya. Ini kan keluar. Dari benda keluar. Berarti kan konveksi. I-nya adalah HA kali delta DT Tate. per detik X, delta Pak. T, betul.
Nah, kemarin kan kita ada belajar tuh, ada QA. Masih ingat nggak nih? QA delta T. Ini untuk apa ya? Minggu yang lalu. Saya masih ingat. Ini apa? Apa U ini? Koefisien perpindahan kalor bukan Pak? Atau panas ke K itu. Koefisien. Berarti U itu adalah panas keseluruhan. Masih ingat nggak U sama dengan apa? Ayo. Masih ingat nggak rumusnya? U sama dengan apa? Udah ingat nggak? Masih ingat nggak? 1 dibagi R total, Pak. Ya, pintar. 1 dibagi sigma R total. Nah, gitu. Atau sama dengan 1/U itu sama dengan sigma R total. Gitu ya. Oke, masih ingat kan rumusnya? Untuk R total? R? Masih ya? Masih? Jawabnya lama. Masih? Masih Pak. Nah, gitu dong. Nah, oke. Ini pin, efisiensi pin. Gimana, seperti apa? Nah, ini kan. Ini pun kita bisa nanti. Nah, kalau seperti ini. Bentar ya. Bisa sedikit. Nah, kalau kita seperti ini nih. Sebetulnya ini juga kita bisa analogikan. Ini nanti ya, minggu depan lah ya. Itu kita analogikan bisa menggunakan dengan sistem analisa numerik. Pernah dengar kan analisa numerik ya? Dapat menghitung panas, benar dengar? Pernah belajar belum? Pernah belajar belum? Analisa numerik di materi apa? Mata kuliah apa itu? Anum, Pak. Analisa numerik. Belajar apa aja anumnya? Udah belajar kan? Kalau ada titik di situ, gitu ya, titik di sini. Nah, kita tahu nih titik di sini. Ya, ini saya kasih lagi jarak, kasih lagi jarak, gitu ya. Ini adalah X, ya minggu depan lah saja. Ini adalah delta X. Berarti yang ke atas adalah delta. Nah, maka kalau ini kita tahu jaraknya, berarti panas di sini kita bisa tahu nggak? Bisa tahu nggak? Diukur cuma ini nih. Nah, diukur cuma ini 1. Ini bisa tahu nggak panas di sini? Atau panas di sini? Tanpa diukur. Dengan cara menghitung bisa tahu. Jaraknya kan kita udah tahu tuh. Temperatur di situ anggaplah 80. Ya kan? Tinggal panasnya kan dari, kalau dari tengah gitu ya. Anggaplah dari tengah gitu ya. Anggaplah panasnya di sini mulainya. Maka dia kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus, kalau ke atas min, kalau ke atas plus, ke bawah plus, kan gitu. Maka temperatur di sini bisa tahu kita. Ya, minggu depan kita akan mempelajari itu ya. Nah, teknisnya. Nah, di sini adalah kita lihat efisiensi pin. Ini rumus apa sih ini? Rumus apa? Rumus apa? HA delta T. Ini rumus apa tadi? Konduksi, Pak. Konveksi. Konveksi.
Oke, alamiah atau paksa? Alamiah, Pak. Salah, alamiah. Ya, gitu ya. Nah, ini pun si alamiah ditambah ini dikali apa ini? Dikali apa? Efisiensi di PIN gitu. Ya. Nah, artinya kalau ini 80 rata-rata is oke dengan jarak sekian maka dapat. Nah, artinya sebetulnya karena makin ke sini karena panasnya dari sini maka sampai ujung akan menurun. Betul ya? Seperti itu ya? Betul ya? Tidak Iya, akan Pak. naik kan? Nah, gitu. Analoginya dulu begitu. Nanti kalau menghitung-hitung sih mudah. Anda ini S1, jadi analoginya harus, waduh harus inilah ya, harus bermain. Bukan hanya soal mengerjakan soal, itu D3 itu namanya. Anda soal kerjakan, sudah selesai, mau dijadiin apa terserah. Kalau Anda sudah punya nih, ini perkiraan saya. Nah, kenapa Anda punya perkiraan begini? Nah, kalau ini 80, terus Anda di sini menghitung hasil T-nya adalah ternyata 90, betul salah? Rumusnya benar kalau Anda menggunakan, kok salah ya? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ayo, kira-kira gimana? Coba. Kalau di sini 70, di sini 80, tapi bukan 70 nih, jadi 90. Betul salah? Salah, Pak. Salah. Kenapa harus salah? Padahal hitungan rumus Anda benar digunakannya. Kok hasilnya salah ya? Kira-kira apa analogi Anda? Kok bisa tahu salah? Gimana? Ayo, nggak apa-apa salah juga analoginya. Kalau temperaturnya naik, berarti ada pemanasan, Pak. Ah, sementara di sini Alamiah. alamiah, tidak ada pemanasan. Hasilnya harus lebih Lebih rendah, Pak. lebih rendah. Kalau hasil Anda ternyata lebih tinggi, hitungan Anda betul salah? Salah. Salah. Boleh dilanjutin nggak hitungan ke sini? Enggak, Pak. Boleh dilanjutin nggak? Enggak, Pak. Nah, gitu maksud saya. Jadi Anda nih udah mau TA nih, analogi-analogi itu harus sudah dipakai. Jadi jangan hajar aja terus hitung aja, udah tahu salah gitu ya. Jadi menghitung itu ya ada analoginya, ada analisanya. Jadi jangan asal hitung aja. Apalagi ngeliat di kiri kanan, wah hitung, wah dia penuh saya belum, aduh panas dingin nih. Udah aja lah sikat bleh gitu. Ternyata salah dia juga ngerjain. Nah karena, yang hebat itu, yang bagus, dia menghitung Anda lihat, kok hasilnya besar, Anda ganti yang lebih kecil dapatnya, Anda yang benar. Berarti yang Anda lihat itu salah gitu kan? Gitu. Itu yang pintar itu. Kalau nyontek yang pintar begitu tuh. Ya. Udah tahu tuh analoginya harus lebih kecil, kok dia lebih besar ya? Sudah, Anda apa sih yang salah di mana hasilnya yang lebih kecil gitu kan? Ya, begitu ya. Paham nih? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, ini pun sama gitu ya. Ini pun sama efisiensi tadi untuk sirkular tadi ada sirkular, rektangular, ada triangular. Nah, di sini adalah permukaannya di sini kita lihat nih. Nah, permukaannya ada segitiga, ada segi empat, ada bulat. Nah, ini daerahnya kurang lebih. Rumusnya ini kurang lebih. Nah, ini efisiensinya kurang lebih. Berarti efisiensinya yang paling mana yang paling bagus ya? Bapak? Efisiensi yang mana yang paling bagus? Antara tiga ini. Tentunya dimensinya sama, apanya sama ya, jangan beda-beda lah.
Kalau beda-beda pasti beda. Coba bentuknya yang saya tanya. Ininya sama nih L-nya, ini juga sama L-nya. Kira-kira yang paling bagus itu yang mana efisiensinya? Dilihatnya dari sini. Yang segitiga, Pak. Iya, ini kan sekitar 80. Udah gitu aja. 90 sampai 90. Kalau ini kan paling tinggi ini di posisi 75. Paling di sini posisi di 30 atau 35 maksimum. Nah, gitu ngelihatnya. Ya tinggal Anda lihat nih rumus-rumusnya. Ini kan udah ada rumus-rumusnya. Ya, persamaannya. Tinggal masukkan gitu ya. Saya tidak kasih contoh dulu ya. Oke. Berikutnya pun sama efisiensi sirkular tadi kita lihat pin of length. Jadi pin dan length itu apa? Length itu apa? Panjang, Pak. Oke, panjangnya. Gitu ya. Nah, nanti sudah terlihat nih. Nah, seperti ini nih kita lihat. A linnya. Nah, persamaan kan kita udah tahu. Gitu. Ini juga kita udah tahu. Nah, di sini adalah tinggal 1, 2, 3, 5 ya kebetulan di sini. Makanya kita tinggal masukkan juga berapa sih titik angkanya kurang lebih gitu ya. Berarti kalau seperti itu, waduh salah nih hitungan saya. Nah, gitu ya analogi-analogi itu yang perlu digunakan gitu ya. Oke. Nah, ini pun sama. Pin dan efektivitas gitu. Ini sama permukaan pinnya dan ini adalah permukaan dengan pin gitu ya. Oke, ini sama cara menghitungnya sama. Nah, ini ya yang tadi. Efisiensi pin itu ada key in ditambah key apa itu? Ini key in. Ini key apa? Maka inilah menjadi I pada ngantuk apa ya? Panas di sini gitu loh. Konveksinya dapatkan ini semua gitu ya. Oke, ini pun sama. Nah, berikutnya kita lihat super length. Oke. Berikut masuk ke mana? Konven natural ya, kita lihat. Nah, ini kan tadi yang saya ceritakan. Ini biasanya dipasang di mana nih kalau kayak gini? Tadi. 0,9 derajat Celcius sampai dengan 1, derajat. Ini secara vertikal ya. Nah, kebanyakan kayak gini dipakai untuk apa? Ini tergantung tipe ya di situ ya. Jadi untuk R di sini adalah 0,9 derajat Celcius. Ini untuk posisi vertikal, sedangkan untuk horizontalnya adalah 1,2 derajat Celcius per watt gitu ya. Dimensinya adalah 76 mm dikali 105 dikali 4. Skala areanya adalah 6
7. Oke, berikutnya sama gitu ya. Seperti ya. Nah, berikutnya adalah radiasi. Nah, begitu kita berbicara radiasi, ingat ada apa ya? Ada apa kalau ingat radiasi? Ada apa? Ada? Ada apa? Panas. Gak ada yang tahu radiasi ada apa? Panasnya dari mana kalau radiasi? Nih. Ada apa? Matahari, Pak. Matahari, benar. Nah, ini yang disebut dengan apa? Everything around potentially emit thermal radiasi. Ini anggaplah ini apa? Biasanya kalau di dalam rumah itu biasanya apa? Kita menanam nih. Menanam sayuran atau apa, tetapi kita bentuk nih rumah radiasinya tetap harus masuk gitu ya. Nah, biasanya apa nih? Sebut kayak gini tuh. Ada yang tahu nggak? Bisa disebut apa ya? Sirkulasi. Biasanya disebut apa? Sistem bukan, Pak. Ya? Apa? Sistem. Apa, Bin? Apa, Bin? Sistem, Pak. Sistem. Kurang jelas deh suaranya. Yang di dalam rumah itu biasanya disebut apa? Hijau itu apa? Rumah hijau. Apa? Greenhouse. Nah, itu istilahnya. Tertutup supaya apa? Kok ditutup ya? Bedanya dengan terbuka. Nah, kita nanam terbuka nih. Bedanya apa dengan ditutup? Ini tertutup, ini terbuka. Kira-kira bedanya apa? Alasan tertutup, pertama untuk apa? Ada yang tahu nggak? Panasnya terjaga, Pak. Oke, selain itu, oke, bisa. 1. 2. Untuk menahan panas secara langsung, Pak. Oke, 3. 2, benar. 3. 3. Ayo, apa? 3. Kalau terbuka, panas matahari secara terbuka, kita kalau secara menjemur, itu banyak. Kotoran mudah masuk kalau terbuka. Kalau kita tertutup, fungsinya bisa menahan kotoran. Selain itu, apa? 1 lagi. Selain itu apa alasan? Kenapa sih ditutup? Kenapa nggak terbuka saja? Tadi faktor cuaca aman ya? Tertutup aman ya? Kalau ada hujan kan nggak ribut juga ya? Betul ya? Betul ya? Coba kalau ada hujan tanpa tertutup, apa yang terjadi? Kelembapan, Pak. Menjaga kelembaban di dalam ruangannya. Artinya itu tetap kita jaga, temperatur kita jaga gitu ya. Ya tujuannya itu. Nah itu dibuat greenhouse buatnya bisa
greenhouse. Nah, di dalam greenhouse bagaimana untuk fungsi aliran airnya? Nanti kalau terbuka kan hujan, ini di dalam. Biasanya pakai apa? Untuk penyiraman ini bisa pakai apa? Nah, itu yang masuk di mal-mal itu adalah sayur-sayuran itu hasil greenhouse. Jarang itu sayuran-sayuran yang ditanam secara terbuka, biasanya itu masuk pasar-pasar aja itu. Nah, greenhouse itu akan lebih terjaga dari bakteri segala macam, dia lebih terjaga. Maka akan lebih mahal hasilnya gitu. Dan juga dia lebih secara engine, secara apa namanya itu lebih terjaga. Ya, seperti itu. Ini fungsi greenhouse. Nah, ini kan secara langsung kita panas, kita mendekati, ini adalah radiasi, gitu ya. Nah, ini pun ada ya tabel-tabelnya nih. Ya, seperti itu. Ini analoginya. Perpindahan panas itu. Nah, ini fungsi apa yang tahu nggak? Ini apa? Menghangatkan, Pak. Nah, apa? Namanya apa? Microwave ya? Microwave. Microwave. Menghangatkan itu memanaskan. Memanaskan, Pak. Memanaskan, Rafaeldo. Jadi temperaturnya karena kita bisa setting, bisa 120, bisa 200 gitu ya. Nah, ini fungsinya. Tentunya juga dayanya nggak main-main juga ini. Rata-rata 1200 ke atas ya. Microwave itu 1200 watt. Ya, watt ya. Nah, gitu ya. Ini adalah 1200 ke atas. Dia baru cepat nih manggang ayam segala macam gitu ya. Ini cepat karena panasnya tinggi. Temperatur itu dayanya. 1200 watt itu berapa ampere kurang lebih? Ada yang tahu nggak? 1200 watt itu berapa ampere? Hmm. 100 ampere, Pak. Ya? 100 ampere. 100 ampere. Kalau 1 ampere itu berapa watt sih? Nih di rumah nih pasang listrik. Kalau ternyata dulu itu di rumah, di daerah masih nih. Pakai 2 ampere. 2 ampere itu 450 watt. Nah, patokannya itu. 10, Pak. Ya? 10 ampere. 10 amperan. Gitu lah. Nah, itu kalau rumahnya hanya 2 ampere, kira-kira kuat nggak itu microwave? Nyala nggak? Enggak, Pak. Nggak nyala. Maka dia butuh daya yang tinggi tadi. Gitu. Kalau di rumah ada 4 ampere, Anda beli peralatannya jangan lebih dari 450 watt. Ya, 4 ampere itu 900 watt. Kan 2 ampere sekitar 450 ya. Itu 6 ampere berarti 1200. Ditambah berarti sekitar 6 ampere. Ini 6 ampere ya. Kalau 2 ampere tadi 450 berarti 4 ampere 900. 6 ampere berapa? Kalau 10 ampere itu 2200 ya. 2225 ya watt. Nah, kalau 1200 kurang lebih adalah 6 ampere. Ya, gitu ya. Beli peralatan tuh seperti itu. Dicocokkan di rumah ya, kecuali nyoloknya di kampus bebas ya. Di kampus bebas tuh dayanya berapa? Karena ribuan watt itu dayanya. Makanya Anda colok berapapun aman itu kalau di kampus. Coba di kosan beda lagi ya. Betul ya? Ya, kalau di kosan beda lagi kan? Wah, kok ngejepret nih baru colokin gitu ya. Gitu. Kalau di kampus kayak gitu ngejepret, wah bangkrut itu. Berarti semua itu kuliah segala macam ya. Makanya dayanya tinggi gitu ya. Oke.
Ini juga sama. Tadi ya. Ini yang disebut tetapan Boltzmann. Yang kemarin Stefan ini. Namanya nih Stefan Boltzmann. Nah, ini adalah benda hitam. Nih angkanya. 5,67 10 minus 8. Nah, di dalam radiasi, kalau panas kita masuk, apakah panas itu ada yang keluar nggak? Nih, tubuh Anda nih, dijemur aja. Ada yang keluar nggak si panas itu? Ya? Ada. Ada. Selalu ada. Gitu. Tidak mungkin tidak ada. Maka perlu kita tangkap. Nah, kalau kita tangkap pakai ini. Just, maka balik lagi. Just, balik lagi dia. Atau searah. Apa biasanya kayak gini? Dalam tenaga surya itu selalu itu ada semacam mangkok gitu ya. Untuk menangkap. Nah, gini. Tenaga surya ini lempengnya seperti ini. Ini 2x1 gitu ya. Nah, beda lagi. Gitu kalau kita buat begini. Set. Nah, ini. Nah, jadi si panasnya sini langsung ke sini. Ini langsung ada. Gitu. Sini langsung dia masuk ke sini. Tapi dia balik lagi juga ada gitu kan. Dan seterusnya gitu. Ya. Oke, jadi prinsip ini adalah sangat berguna. Nah, ini kita lihat. Dia masuk di sini adalah refleksif, akan ada keluar. Di sini adalah apa saya nggak kelihatan ya. Apa itu? Absorber. Berarti fungsinya absorber. Fungsinya menghisap gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Oke. Nah, berikutnya adalah sama di sini refleksinya gitu ya. Nah, berikutnya ini juga sama. Nah, di sini ada namanya absorber ini panas masuk. Nah, kalau dia bendanya itu adalah solid, maka dia akan masuk. Tapi ke sini akan karena udah terhalang kan di sini ya, akan kecil kan tentunya panasnya ya. Gitu, kayak rumah gitu. Kalau rumah kita pakai gentengnya genteng tanah. Beda dengan genteng yang asbes atau yang model sekarang tuh apa? Model seng ya. Panasnya beda ya ke dalam kita ya. Kalau kita di dalam sini beda nggak? Beda nggak? Beda. Karena tadi daya serapnya dibuang gitu. Dia lama. Kalau itu langsung dibuang. Ada yang juga kebuang ke atas sebetulnya. Nah, tergantung matahari, maka perlu di sini AC untuk pendinginan. Maka kalau dia atap juga perlu kita pertimbangkan untuk hemat energi sebetulnya. Banyak. Pertimbangan pertama, kalau kita pakai genteng berat, berarti butuh konstruksi yang bagus ya. Kalau nggak ambruk tuh, banyak SD ambruk kan begitu tuh. Konstruksinya aluminium asal, tapi dia pakai genteng. Genteng kan berat ya. Begitu kena angin sedikit ya sudah. Ada tekanan angin dan beban dari genteng. Maka tidak disarankan kan biasanya nggak pakai genteng. Biasanya pakai apa biasanya? Ada yang tahu nggak? Supaya apa? Supaya ringan. Pakai asbes paling tidak.
Nah, kalau pakai model-model sekarang, vinyl tadi memang harus ada namanya peredam gitu ya, ada peredam. Gitu. Oke, nah tadi greenhouse jadi banyak ya macamnya. Nah, greenhouse, efek greenhouse, biasanya Anda tahu greenhouse itu selain tadi untuk apa aja? Greenhouse itu untuk apa aja? Yang tahu nggak? Biasanya kita nih punya lahannya kecil di rumah gitu ya. Di atap lah kita pasang greenhouse. Untuk apa biasanya? Atau di lantai 2 atau lantai 3 biasanya rumah. Untuk apa ya? Kita pasang greenhouse. Untuk bercocok Untuk berkebun, Pak. berkebun. Ya karena kan kita tidak punya lahan yang luas. Dikasih ya yang lahan yang luas males ya. Kenapa malas? Terlalu besar Pak, capek gitu ya. Kalau kecil mah enak ya. Inovasinya banyak gitu, biasanya begitu. Padahal yang besar kalau dikelola secara profesional kan jadi bagus ya. Iya, Pak. Kadang-kadang ya orang susah ya seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan tentang materi ini? Ini materi yang Pak Denny ya saya ambil. Oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nah ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jadi masih ingat nggak nih saya tes ulang? Si konduksi persamaannya ayo. Min K dikali A Min K dikali A dikali DT per DX. DT per DX. I konveksi alamiah dulu. Alamiah apa? AA, Ya, apa tadi? AA kali delta T bukan, Pak? Apa? HA kali Delta T. delta T benar. Kalau paksanya? AC dikali A dikali DT, Pak. Apa, John? Apa, John? AC kali? A dikali delta T. Itu mah hampir sama dengan alamiah. Kalau paksa itu pasti ada apa tadi? Ada blower kan? Blower itu punya apa? M dot, Pak. M dot dikali? VV dikali delta T. CP kali delta T. Ya, gitu ya. Oke. Radiasi. Apa? Radiasi. Tahu itu apa? Tadi ada mana? Nah, ini apa nih? Nih. Tuh, Stepan jawaban tetapan. Tersebut tahu lah. Ya. Tuh, dikali apa? Kali? Delta T-nya pangkat 4 yang jelas. Dikali? Tuh, kali? Ayo. Dikali apa? T kali A atau kali A. Nah, kali delta T pangkat 4. Ya, harus ingat ini. Ya. Nah, salah nih kalau kita menggunakan panas keseluruhan berarti QU
A delta? Delta T. Delta T. Nah, ini. U itu apa? Nah, tadi. U itu sebenarnya apa tadi? 1 per? R total, Pak. R total. Nah, ini tinggal kalikan. A. Udah. U-nya. Panas keseluruhan. Itu setelah berapa pelat gitu ya. Nah, oke. Begitu. Ini adalah persamaan-persamaan yang wajib Anda pahami dan wajib Anda tidak boleh lupa. Yang tadi nih. Ya, ini tidak boleh lupa nih. Ya. Ya, paling tidak dasarnya dulu. Nanti menghitung itu Anda menggunakan pakai apa, elemennya seperti apa gitu ya. Ya, nanti kita mungkin ada contoh-contoh untuk pembahasan ini gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanya enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang tanyakan enggak? Aduh, saya lupa terus ya bikin dimasukin itu belum dikirim-kirim ya. Saya kalau kuliah baru ingat ya. Iya, Bapak emang gitu. Ini nanti PowerPoint ini saya kasih ada yang hasil kuliah, ada yang belum kuliah gitu ya. Nah, saya nanti. Ya, Baik, Pak. supaya nanti paling tidak bisa belajar lagi di rumah apa tadi yang diajarkan gitu ya. Kalau PowerPoint-nya bersih-bersih aja berarti belum ikut kuliah nih gitu ya. Kan gitu. Oke, seperti itu ya. Ada yang ditanya nggak? Cukup jelas? Cukup. Refleksi. Nah, ini kan. Ada yang ditanya nggak? Atau ini saya stop screen dulu? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Silahkan. Adakah? Ada nggak? Cukup jelas? Cukup pusing? Cukup makin tidak mengerti? Nah, yang mana nih? Yang mana nih? Ya, langsung saya share nanti sekarang ya, saya ingetin ya. Aduh, saya lupa nih, kalau lagi banyak kerjaan yang lain emang. Pokoknya dalam 2 minggu ini saya masih ya, dalam minggu ini masih lumayan pekerjaan nih yang harus diselesaikan. Insya Allah nanti kalau udah agak nyantai, itu banyak lah yang saya share-share.